kita pada sore hari ini dapat berkumpul. Ya. Baiklah, Bapak Ibu, Romo, saja kita mulai. Siap, ye? Siap. Sudah makan malam semua? Sudah, Mo. Sudah mau. Sudah, je. Ya. Ya belum. Oh, belum ya. Sudah, saya Ya. sudah, Mo. Sebentar nih, baterai saya kok low nih, sebentar. Sama berarti. Sebentar. Lo lagi. Lo lagi. Ya. Baik, acara malam hari ini segera saja kita mulai. Marilah kita awali dengan berdoa yang kami mohon untuk Mbak Yasinta Desi bisa memimpin dengan doa. Bisa. Bisa ya? Monggo, Bu Yasinta. Mari Bapak Ibu, kita persiapkan hati, kita mau berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa, kami bersyukur kepadamu bahwa pada malam hari ini mengumpulkan kami lingkungan Santa Maria, walaupun melalui online, kami boleh bertemu, bertatap muka dengan saudara kami satu lingkungan, dan bersama dengan Dewan Paroki Gereja Santo Ignatius Terapia. Terima kasih Tuhan untuk sapaan-Mu melalui Dewan Paroki kepada lingkungan kami. Semoga apa yang akan kami rembuk pada malam hari ini dapat berguna, bermanfaat untuk lingkungan kami, Santa Maria ini. Dan kiranya mungkin ada saudara-saudara kami yang sedang di perjalanan ataupun sedang ada urusan, Engkau berkati setiap keperluan mereka. Dan mungkin mereka dapat ikut bergabung bersama kami. Kami serahkan acara ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Engkau sertai dari awal. Amin. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Amin. Santo Ignatius. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra. Amin. Ya, terima kasih pada Mbak Yasinta Desi yang sudah membuka acara pertemuan pada malam hari ini. Dan bersyukur sekali kita bisa berkumpul bersama di acara ini ya. Baik, apa maksud, tujuan, dan pertemuan pada malam hari ini? Untuk acara berikutnya adalah mungkin akan disampaikan oleh Bapak Hartio terlebih dahulu. Monggo Pak Hartio. Ya, terima kasih Pak Marius. Yang terhormat Romo Paroki Romo Yanus Sunaryadi PR, juga Bapak H, terkhusus yang kami hormati Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muda dan juga anak-anak umat lingkungan
Santa Maria, wilayah Purwoyoso. Selamat malam, berkah dalam. Malam berkah dalam. Malam berkah dalam. Ya, puji dan syukur kita panjatkan pada Tuhan karena pada kesempatan ini kita bisa berkumpul bersama-sama di sehat dan semangat tentunya, sekalipun melalui daring online. Ya. Nah, acara ini memang dirancang oleh BPH secara apa ya istilahnya ya cepat, sederhana, santai, tapi juga serius gitu ya. Cepat karena mungkin enggak nyampe 2 jam, 1 jam cukup kira-kira. Aktivitas yang lain. Ya, sederhana ya karena memang kita buat sedemikian rupa sehingga simpel ringkas, tidak ada hal-hal yang dilakukan kalau offline, kalau bertatap muka. Di sini kan tidak ada konsumsi, ya kan? Tidak ada dekorasi seperti hanya menyambut. Oh ada Romo ada, khusus Romo gitu ya. Kalau tempat saya nggak ada apa-apa ini ya. Ya. Tapi juga santai, santai dalam artian monggo bisa nyambi, mau nyambi yang ada di depan Bapak itu boleh, sambil makan malam boleh, gitu ya. Bahkan sambil tiduran atau layah-layah juga boleh, karena kebetulan udaranya mendukung ya. Hujan deras, kalau saya sih belum bisa hadir ke rumah, maksudnya belum pulang ke rumah ya, karena kebetulan masih ada kerjaan dan hujan deras di Medan dan Gur ya, jadi belum bisa hadir di rumah, maksudnya untuk mengikuti acara ini. Tapi kita berharap bahwa semua yang hadir di sini ya, itu bisa terlibat aktif dalam sharing yang nanti akan dipandu oleh Pak Marius, ya, terutama untuk ikut apa istilahnya memikirkan atau memberikan sumbang saran bagi keberlangsungan hidup menggereja, khususnya di paroki Krapyak ya. Karena bagaimana juga gereja sebagai satu komunitas umat ya, itu keberadaan tumbuh dan berkembangnya itu tergantung dari kita semua sebagai umat. Jadi bukan hanya tergantung pada pengurus, baik itu di paroki, wilayah, ataupun lingkungan, tetapi semua umat, tua, muda, bahkan anak-anak harus ikut ambil bagian ya, di dalam ya segala dinamika yang ada atau segala kegiatan yang ada di dalam gereja. Nah, memang kebetulan pada tahun ini 2021 kepengurusan Dewan Paroki ya termasuk ya atau organisasi kategori yang ada di paroki, kemudian juga prodiakon, juga ya pengurusan dalam hal ini wilayah dan lingkungan ya, karena itu termasuk bagian dari pengurus pleno Dewan Paroki, itu akan berakhir. Dengan kata lain atau kepengurusan periode 2019-2020 itu akan berakhir akhir Desember. Nah, tentu saja hal ini dibutuhkan apa istilahnya regenerasi, atau pasti ada pergantian pengurus yang semuanya itu tentu saja membutuhkan bantuan, membutuhkan support, dan membutuhkan keterlibatan dari seluruh umat yang ada di paroki Krapyak, termasuk di lingkungan Santa Maria wilayah Purwoyoso. Apalagi kalau saya lihat, sekalipun
ini baru sekitar nggak tahu separuh belum ada ya, kalau tidak salah itu ada sekitar 30-an kakak ya Pak Eren ya, kurang lebih Betul, 30, Pak. ya 30-an. Dengan jumlah umat sekitar berapa Pak? Sekitar 98. 98. Nah, di antara 98 tadi, saya melihat ada banyak senior-senior, ada banyak aktivis, dan ada banyak pribadi-pribadi yang potensial, yang nantinya ya di dalam kepengurusan baik di tingkat paroki, wilayah maupun lingkungan. Maka pada kesempatan ini akan kita coba untuk menggali dengan cara sharing, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, untuk saling meneguhkan, saling menguatkan, baik di antara yang sudah menjadi pengurus, gitu ya. Syukur-syukur menarik umat yang belum aktif. Aktif dalam ini bukan hanya sebagai pengurus saja sih, tapi juga keterlibatan dalam segala kegiatan sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan kondisi masing-masing. Karena bagaimana juga dalam pelayanan itu memang membutuhkan kemauan. Kalau mampu sih kita lihat banyak di antara umat yang ada di paroki, sangat banyak yang punya kemampuan, yang punya potensi. Tapi kadang-kadang dengan berbagai menyatakan tidak mau, ya, karena waktu, karena mungkin tenaga, mungkin karena masih punya anak kecil-kecil, mungkin kantornya jauh dari gereja dan seterusnya. Nah, hal ini tentunya bisa kita minimalisir kalau ada niat, kalau ada kemampuan. Karena bagaimana juga yang lebih penting diri kita untuk bersedia melayani umat, khususnya dalam memuliakan Tuhan tentunya. Maka mari kita bersharing, terutama mungkin diawali dari Bapak Ibu yang sudah menjadi pengurus di paroki, entah itu sebagai di PPH, entah itu sebagai Pak Bidang, KTK, termasuk juga Prodiakon, karena di sini saya lihat tadi Pak Cornelis ya. Cornelis ya. Nah, mari kita saling memberikan semangat, saling memberikan inspirasi di antara kita agar ya semua saja secara sadar dengan kemampuan paksaan. Ya kadang-kadang sih memang harus dipaksa sih, karena melayani itu sesuatu yang tidak gampang. Ya. Jadi harapannya bukan menjadi beban, tetapi justru ya menjadi tantangan. Apakah kita sebagai murid Kristus yang katanya itu berani memanggul salib, gitu ya. Maka segala suka dan duka, segala untung dan rugi itu mestinya harus dinikmati, harus disyukuri. Tapi monggo dari Bapak Ibu mungkin nanti sebenarnya suka duka sebagai pengurus atau melayani umat dalam bentuk apapun, di bidang apapun, gitu ya. Nah, dengan demikian nantinya kita semua bisa mendapatkan hal positif atau virus-virus kebaikan yang syukur-syukur bisa menular bukan hanya di lingkungan Santa Maria sendiri, tapi juga bagi lingkungan-lingkungan yang lain. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan selamat bersharing dan membawa kebaikan dan perbaikan dalam hidup gereja di paroki Kerapiak. Saya kira itu Pak Marius. Terima kasih dan berkah dalam. Ya, terima kasih Pak Hartio
sepatah dua patah kata yang telah disampaikan pada pertemuan pada malam hari ini. Lingkungan Santa Maria, sehat semua? Puji Tuhan sehat, Pak. Tapi kemarin ada beberapa umat yang sakit memang. Belum sempat kunjungi juga, operasi kemarin. Tetap semangat ya. Siap, tetap semangat. Dan bahagia tentu saja. Ya, maka lingkungan Santa Maria sehat, semangat, bahagia. Nah, tentu saja bahagia dalam apa? Dalam melayani. Ya, ya. Baik, tadi maksud dan tujuan sudah disampaikan oleh Bapak Hartio selaku Wakil Ketua Dewan Paroki Krapia. Baik, kalau tadi istilahnya kulon nuwun, maka sekarang mungkin Ketua Lingkungan Santa Maria, Bapak Eren, bisa menyampaikan sesuatu. Oke, terima kasih untuk Pak Marius untuk waktu yang diberikan pada saya. Selamat malam Romo, Bapak Ibu sekalian dan umat lingkungan Santa Maria. Malam. Malam. Sebelumnya saya juga sampaikan terima kasih karena atas program yang dibuat untuk lingkungan, untuk saya, untuk kepengurusan di awal tahun 2022. Ya memang untuk lingkungan Santa Maria merupakan lingkungan yang bisa dikatakan dari perluasan dari lingkungan dan baru 6 tahun ini menjadi suatu lingkungan dan memang masih banyak kita sendiri masih banyak kekurangan yang memang perlu kita perhatikan untuk kedepannya. Terus yang kedua memang bisa dikatakan untuk umat lingkungan Santa Maria itu rata-rata sudah banyak yang sepuh dan juga kebanyakan juga dan kemarin juga ada beberapa umat yang memang dalam kurun waktu 6 tahun ini ada yang sudah pindah juga. Jadi memang ada keterbatasan, jadi katakan ada keterbatasan dalam potensi dalam kepengurusan. Dan saya harapkan juga nantinya saya percaya juga akan ada penerus-penerus untuk regenerasi kepengurusan dan perkembangan di lingkungan Santa Maria pada khususnya. Dalam 6 tahun untuk kepengurusan saya sebagai ketua lingkungan, memang banyak sekali memang kendala ataupun rintangan yang mungkin banyak umat yang merasa takut untuk menjadi sebagai contoh pengurus lingkungan. Ya, sebagai pengurus lingkungan masih banyak yang takut dan ini kita harapkan juga bisa mulai belajar makanya biar tidak tanggung. Dan saya juga terkendala dengan kondisi yang selama 1 tahun ini harus bekerja di luar kota, jadi tidak bisa full untuk ngopeni lingkungan. Jadi kalau pada saat saya balik ke Semarang, mungkin ada tugas-tugas dari gereja, itu baru bisa kita tangani. Mungkin itu yang sekilas kita gambarkan untuk lingkungan Santa Maria, dengan harapan ke depannya nantinya banyak kader-kader yang
bisa dan mampu untuk mengembangkan lingkungan Santa Maria ke yang lebih baik. Mungkin itu harapan dari saya. Dan pastinya saya juga akan selalu support, karena apapun itu saya juga menjadi bagian dari umat di lingkungan Santa Maria. Mungkin itu yang saya sampaikan, Pak Marius. Terima kasih. Selamat malam, berkat dalam. Ya, terima kasih pada Pak Eren yang sudah memberikan sesuatu pada malam hari ini. Baik, Bapak Ibu, pada malam hari ini hadir Romo Paroki kita, Romo Yohanes Sunaryadi, kemudian di PPH, ada wakil ketua dan anggota-anggota yang lain. Nah, maka tema pada malam hari ini kita buat curhat bersama Romo dan DPH sungguh asik. Nah, nanti Bapak Ibu bisa sharing pengalaman bagaimana asiknya menjadi anggota gereja paroki Krapyak. Suka dukanya bagaimana? Atau mungkin harapannya apa? Dan mungkin Bapak Ibu nanti ingin bertanya-tanya, Romo misalnya saya nanti mau jadi anggota DPPH bisa atau tidak? Atau mungkin Romo saya ingin menyalonkan jadi prodiakon atau yang lain. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa suka dukanya menjadi warga gereja paroki Krapyak. Nah, curhat bersama Romo dan DPH sungguh asiknya. Ya, kalau ini kebetulan tidak hujan ya. Hujan atau tidak Bapak Ibu? Hujan Mas saya. Hujan ya, ini Pasadena gerimis nih. Kalau gerimis-gerimis gini enaknya makan sate balik-balik, aduh enaknya itu ya. Enaknya. Kita gerimis-gerimis begini, kita curhat bersama Romo dan DPPH Paroki Krapyak. Baik, Bapak Ibu, silakan mungkin dimulai dari siapa yang mau curhat. Dari Bu Ana mungkin. Bagaimana suka duka menjadi anggota atau warga atau pengurus lingkungan di Paroki Krapyak? Monggo Bu Ana. Mic-nya belum nyala, Bu. Mic-nya bisa dibuka, Ibu. Mic-nya bisa dibuka. Mic-nya, Bu. Belum nyala. Belum. Oh, metu suaranya. Suaranya belum keluar, Ibu. Di mute, Bu, di klik. Ya, mungkin atau mungkin dari Bu Desi dulu. Bu Desi. Bu Yasinta Desi. Yang tadi sudah bisa nyala ya mic-nya. Bu Desi ini luar biasa semangatnya ketika menjadi panitia ya. Dulu sempat berkunjung ke Fulgentius beberapa kali, bagaimana suka dukanya menjadi panitia yang akhirnya sukses ya menjadi panitia perayaan. Monggo Bu Desi. Kok saya terus toh, Pak? Tidak apa-apa, tadi kan berdoa. Nah sekarang sharing dulu untuk mengawali. Monggo Bu Desi. Sharing apa ya? Sharing selama jadi pengurus ataupun KTK.
Ya, saya sukacita, senang, cuman kadang-kadang terkendala sama pekerjaan. Itu yang kadang-kadang repot juga. Selama ini kan kita berdua sering saling bantu gitu. Kalau saya pas ada misalnya ada kayak program kerja gitu, suami saya bantu. Begitu pula sebaliknya, misalnya pas ada seperti kemarin pengumpulan kota APP dan sebagainya gitu. Cuman LDR ini buat kami tuh agak repot gitu. Tapi ya tetap sebagaimana tetap bisa saya lakukan gitu Pak. Maksudnya tetap bisa dikerjakan gitu. Walaupun ya memang repot sama kerjaan, suami LDR juga gitu. Jadi kayak sendirian gitu. Gitu aja Pak Marius. Baik. Ya, terima kasih Bu Desi. Luar biasa ya Bu, bisa saling kerjasama satu dengan yang lain ini ya. Saling mengisi satu dengan yang lain. Ya, mungkin yang lain. Bu Tati mungkin? Halo, Bu Tati. Di mute dulu Bu, mic-nya. Mic-nya diklik Bu. Mic-nya diklik ya Bu. Bisa Ibu? Belum. Nyala sebentar Bu Tati tadi. Mati lagi. Yang gambar mic itu di... Nah, sudah. Coba nyuatan Bu. Bu Tati. Mati lagi. Mati lagi. Ini mungkin ada Bu Louis Komper. Mungkin pendamping Komper ya Bu Louis? Putranya ikut gambar. Oh, putranya Komper. Oh, putranya Komper. Saya kira pendamping Komper. Bu Tati sudah bisa mic-nya? Belum Pak. Sudah. Sudah Bu. Sudah suaranya keras ya. Bisa Bu. Ya. Lainnya dulu saja Pak. Yang lain yang akan mau curhat dulu saja, monggo. Ibu-ibu yang lain dulu. Ya, Bu Tati nanti. Ya nanti saja. Ya. Nah, mungkin Pak Eren sendiri tidak apa-apa. Dimulai dulu, ditambah dulu Pak Eren. Jadi dalam kondisi pekerjaan yang sering di atau ke luar kota, itu mungkin cara membaginya gimana? Suka dukanya apa Pak Eren? Tadi istilahnya LDR ya Pak ya? Istilahnya Bu Yasin tadi LDR. Itu singkatan apa itu LDR itu? LDR. Pak Eren. Ya. Lari dari rumah Pak. Terima kasih. Ini sebagai pengalaman aja ya. Saya juga tidak pernah membayangkan menjadi suatu bagian kepengurusan gereja. Memang dulunya bisa dikatakan saya kurang aktif. Terus saya juga tidak tahu kenapa kok ditunjuk sebagai ketua lingkungan di tahun 2000. Ya, berarti bisa ngomong. 2016. Setelah itu, ya mungkin ini karya Tuhan bisa dikatakan seperti itu. Saya bisa gabung ke
tim TPKP juga sebagai pendamping pastoral keluarga. Terus juga masuk juga di kalau dulu sebagai operator gereja yang pada waktu belum ada pandemi, sebagai operator yang menampilkan slide itu, ya mungkin apa yang saya rasakan selama ini dengan berjalannya waktu, memang ada banyak suka dukanya sebagai mungkin pengurus, juga sebagai menjadi tim kerja di KTK, dan pada akhirnya harus kerja di luar kota. Tapi memang semua ini saya rasakan sebagai, walaupun memang sangat agak sedikit kesulitan untuk mengelola lingkungan, dan saya usahakan maksimal mungkin untuk saya kerjakan apa yang sudah menjadi tugas. Dan saya juga terima kasih saat ini juga ada membantu saya, mungkin bisa dikatakan tidak secara kelihatan. Oke. Saya terima kasih juga untuk murid saya sampaikan Pak Surono, mungkin sudah sedikit banyak walaupun sudah bisa dikatakan sepuh, tetapi sedikit banyak membantu untuk kami sebagai tim yang ada di lingkungan terkait segala sesuatu yang termasuk administrasi, termasuk persembahan ataupun lain-lain. Kita juga sekali lagi saya terima kasih yang sebesar-besarnya. Mungkin harapan saya dan pengurus yang lain, mungkin kedepannya ada Bapak Ibu yang lebih muda mungkin bisa membantu kami, ataupun nantinya tim yang lain. Dan jangan takut, yang pertama menjadi pengurus, yang kedua bilangnya harus terlibat di ya mungkin pernah disampaikan ke kita dulu sebagai pengurus-pengurus yang di lingkungan ataupun sebagai tim kerja, sekali kamu menjadi pengurus, sampai selamanya kamu akan terlibat di gereja dan tidak bisa melepaskan. Memang itu saya rasakan, dan semakin banyak tugas ataupun pekerjaan yang harus kita jalani sebagai pengurus gereja. Tapi kalau kita melakukan dengan sukacita, maka itu akan menjadi bertah ataupun keluarga ataupun di lingkungan. Jarak jauh, kalau saya rasa memang tidak terlalu saya rasakan menjadi beban. Apabila mungkin ada yang tim yang akan membantu kita. Ya, memang untuk saat ini memang yang bekerja memang untuk bendara ataupun ibu lingkungan yang kita tunjuk saat ini memang, jadi memang kita kekurangan pengurus karena memang banyak yang sibuk. Mungkin Mbak Ayu juga sebagai sekretaris sekarang juga sudah terlalu sibuk dan pekerjaan, dan pengurus sebagai ibu lingkungan juga sudah pindah, sekretaris juga sudah banyak pekerjaan, terus yang tim liturgi juga sama. Kita juga tidak bisa secara kontinu di lingkungan memang, tetapi saya berusaha bila ada informasi
Walaupun kita tetap sharekan di grup lingkungan biar umat selalu mengikuti update yang ada di gereja. Mungkin itu sementara yang dapat saya sampaikan. Tugas saya selama ini sebagai ketua lingkungan yang hampir tahun. Mudah-mudahan nanti di tahun 2022 ada kandidat yang kasih. Ya, terima kasih Pak Eren. Pokoknya jadi pengurus siapa takut gitu ya Pak ya. Betul, Pak. Jadi pengurus siapa takut ya. Ya. Pokoknya happy. Kita terima dengan senang hati, dengan bahagia, dan kita siap untuk melayani. Siap diutus ya Pak ya. Amin. Siap. Amin ya. Ya, baik. Berikutnya mungkin dari Pak Yudi mungkin. Monggo Pak Yudi. Mic-nya di depan Pak Yudi. Bagaimana suka dukanya menjadi umat di lingkungan Santa Maria Paroki Kerapia? Oke, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Ke dalam. Selamat malam, sudah dalam. Malam. Perkenalkan, saya Yudi Effendi. Sebenarnya ya kalau mau juga bingung. Ini kan sudah hampir ya apa ya, kami ngerasa sih bukan umat yang baik juga sih. Terutama untuk lingkungan juga jarang-jarang kumpul. Terus selama pandemi ini pun selama setahun lebih mungkin kami malah nggak pernah berkunjung ke rumah Tuhan. Kita hanya bisa ya mungkin juga karena pekerjaan. Kita juga pagi sampai kadang pulangnya jam 6:30, jam 7. Jadi ya juga minta maaf sama Pak Eren ya. Kadang-kadang nggak datang kalau ada acara. Ya mungkin itu aja sih Pak. Saya kalau selama jadi umat di Santek Nasya sih masih ya kita sih bahagia sih. Bahagia-bahagia aja. Terima kasih Pak, itu aja curhatnya. Ya, terima kasih. Pagi. Ya. Tetap semangat ya Pak ya. Semangat ya untuk melayani ya. Iya. Oke. Monggo. Setelah Pak mungkin yang lain? Surono mungkin Pak Surono ada enggak ini? Pak Surono. Monggo Pak Surono. Ada, monggo Pak Surono, mic-nya di depan. Monggo Pak Surono, masih aktif? Mas. Atau yang lain dulu? Atau malah Pak Willy. Pak Willy, monggo Pak Willy. Antonius. Keluarga ketua lingkungan KB yang diwawancara. Iya. Ya, yang lain nanti. Yang lain nanti menyusul ya. Menyusul. Monggo Pak Willy. Monggo Pak Willy. Ya, terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Ya, memang bisa mengikuti misa lansia, dan selama ini memang saya tidak pernah ke gereja karena memang usia yang sudah lanjut. Jadi sesuai dengan keputusan gereja 70 ke atas sudah tidak boleh, maka kami tetap di rumah gitu. Nah, untuk selanjutnya ya memang kegiatan seperti ini. Sebenarnya saya sendiri kalau di rumah gini seperti online bisa mengikuti, tapi kalau sering kemana-mana itu saya sudah mempunyai kekurangan. Kekurangan saya itu jalan jauh tidak kuat. Kalau naik kendaraan dikhawatirkan juga bisa membahayakan. Jadi kalau saya naik kendaraan itu ya tidak jauh-jauh. Karena ya jujur
pernah kecelakaan, pernah kena stroke 2 kali, sehingga anak-anak itu melarang saya naik kendaraan. Jadi kalau saya mau ke gereja atau kegiatan apa saja, harus ada yang ngantar begitu. Tapi kalau jalan jarak dekat saja ya masih bisa gitu. Jadi persoalannya memang ya ada kesehatan yang kurang betul-betul sehat begitu. Kiranya itu saja yang sampaikan. Terima kasih, berkah dalam. Berkah dalam. Ya, terima kasih Pak Willy, seringnya. Luar biasa ya. Tetap semangat ya Pak Willy ya. Iya, Ya, semangat. semangat. Ya. Nah, sekarang Bu Tati kayaknya udah siap nih. Monggo Bu Tati. Udah siap. Monggo Bu Tati. Terima kasih Romo Sugeng Dalu, Bapak Ibu, untuk suka dukanya menjadi baik menjadi umat lingkungan maupun menjadi pengurus lingkungan itu lebih banyak sukanya. Terima kasih kepada Mas Eren dan umat Santa Maria yang telah bekerja sama dengan baik selama ini dan memberi kesempatan saya untuk menjalankan pelayanan di gereja maupun di lingkungan. Terima kasih juga untuk kepada Romo, kepada Bapak Ibu DPH, bimbingan, pengarahan untuk saya semakin lebih baik dalam pelayanan saya sampai nanti akhir tugas saya. Hanya itu Pak yang kira-kira saya sampaikan. Matur nuwun, berkah dalem. Berkah dalem. Terima kasih Bu Tati, luar biasa ya Bu. Tetap semangat ya Bu ya. Semangat Pak. Ya, semangat. Siap diutus Bu. Siap. Ya. Siap diutus. Ya. Pokoknya siap melayani demi kemuliaan Tuhan. Ya. Iya. Berkah dalam, matur nuwun. Ya, berkah dalam. Terima kasih Bu Tati. Untuk berikutnya siapa lagi nih? Oh, Mas Marius itu, Pak Marius atau siapa ya? Double Pak Marius. Oh, Mas Marius double nih karena Oh. laptopnya enggak bisa masuk. Biar komplit. Luis Komper ini mungkin ada pengalaman. Ini Luis nih. Ya. Komper. Monggo. Monggo Ibu. Monggo Ibu. Bu sinten nggih? Ana kepareng. Monggo Ibu. Mic-nya di depan Ibu. Mic-nya dihidupkan Ibu. Nah, itu dibantu Mas apa itu? Luis. Mas Luis. Oh, Mas Luis. Mas Luis ya dibantu. Nah. Monggo. Suaranya belum masuk ya Bu ya? Belum masuk Bu. Suaranya belum masuk Bu. Mas Luis dibantu Mama. Oh, malah dimatiin. Diklik Bu. Ya. Nggak kedengeran. Wah, ini kayaknya sudah dihidupkan tapi tidak masuk suaranya ini. Tidak masuk ya? Belum masuk Bu suaranya Bu. Nah, sekarang sudah. Oke, monggo sambung. Monggo. Sinyal. Saya menekan nggak bisa. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Malam. Ya, pada kenal saya aja kali. Ya, saya Ika. Memang saya tidak tinggal di
daerah Jati Barang. Dan untuk mengikuti kegiatan kampung kalau di gereja ada yang mengantar sang pesah untuk jalan saya memang harus ini ada teman yang menemani seperti itu. Untuk saya banyak sukanya untuk menjadi anggota paroki Ignatius. Sebenarnya ini sekali itu ingin berpartisipasi dengan kondisi saya seperti ini, kadang menjadi tidak berguna seperti itu. Sebenarnya kalau kegiatan di masa itu di grup, ayo Mbak ikut, tapi kembali mengingat kondisi saya ini karena membawa diri sering jatuh, apalagi kalau ikut P3K, jadi kadang ingin ikut tapi kondisinya seperti ini tuh ya. Sebenarnya pengen sekali kalau kegiatan mengikuti itu sama Mbak Ibu. Sudah Pak Marius. Terima kasih Bu. Suaranya terputus-putus ya Bu ya, sinyalnya mungkin pengaruh sinyal yang kurang. Ya, terima kasih. Tetap semangat ya Bu ya. Ya. Ya, mungkin berikutnya. Ya, begitu Bapak. Bu, matur nuwun. Malam berkah dalam. Terima kasih Bu, berkah dalam. Malam. Terima kasih Bu. Ada Bu Kristina atau Bu Sukirah mungkin? Ya, tadi ada juga. Monggo Bu Kristina. Mic-nya dihidupkan Bu Kris. Monggo Bu Kris. Mic-nya dihidupkan. Mic-nya dihidupkan Bu. Ya, malam. Malam. Berkah dalam. Berkah dalam. Saya Bu Sukira. Tepatnya saya adalah mengikuti di lingkungan Santa Maria dan bertempat tinggal di Segaran Baru. Tapi mohon maaf, pada saat ini saya ada di Gunung Kidul tepatnya. Soal keadaannya begini, saya merasa tentram di sini, di Gunung Kidul. Tetapi seandainya ada sesuatu kepentingan apa yang mengenai lingkungan Santa Maria, anak saya tinggal di Segaran Baru, siap melaksanakannya. Siap. Jadi seandainya ada apa-apa, itu yang menerima kabar dari Mas Eren itu anak saya, yaitu Bu Susi Segaran Baru, RT 4 RW 11.
Ya. Kita menunggu bagaimana keadaan di saat-saat ini menjadi baik-baik dan aman. Nanti kalau memang Tuhan masih mengizinkan saya bisa kembali ke Semarang, tepatnya saya tetap mengikuti di gereja yang saya ikuti untuk berdoa saya, yaitu gereja Krapyak. Saya tetap kembali ke Santa Maria lagi. Amin. Mungkin cukup sekian. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Terima kasih Bu Sukira dan Bu Kristina. Ini posisi berarti masih di Gunung Kidul ya Bu ya? Ya betul, masih di Gunung Kidul. Berarti masih mudik ya Bu ya? Soalnya mudiknya ya itu. Ya. Baik, terima kasih Bu Sukira dan Bu Kristina yang sudah sharing. Sama-sama Pak. Selamat malam, berkah dalam. Selamat malam, berkah dalam. Bu Ana atau Bu Jayati ini masih monitor enggak? Bu Ana, monggo Bu Ana. Bu Ana atau Bu Jayati, monggo. Kalau nggak ada ya nanti diakhiri dengan nyanyi dari Pak Marius itu. Nyanyi dan puisi, Pak. Iya. Puisinya belum dikarang ini. Bagaimana Bu Ana? Monggo. Oh ya, Bu Ana ada. Sudah dibuka? Ya, sudah dibuka, Bu. Oh. Kayaknya ada masalah dengan HP atau laptopnya ini. Ya. Suaranya tidak masuk seperti HP saya, laptop saya nih. Harus dilem biru itu, Pak Marius. Iya. Betul, harus lem biru. Baik, Bapak Ibu, OMK, dan sungguh luar biasa pada malam hari ini kita bisa sharing pengalaman ya. Sungguh asiknya, ya, sungguh asik ya. Curhat bersama Romo dan di PPH Paroki Krapyak. Ternyata menyenangkan ya, senang. Sungguh melayani di gereja itu sungguh senang dan luar biasa gitu ya. Baik, berikutnya mungkin dari Romo, mungkin Romo bisa menyampaikan sesuatu, bisa memberikan sapaan kepada umat di lingkungan Santa Maria Purwoyoso. Monggo Romo. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya, juga anak-anak yang sini mau ketemu jajar-jajar Mbak Desimu. Ya, selamat malam dan berkah dalam. Salam berkah dalam. Terima kasih. Terima kasih berkenan menanggapi undangan perjumpaan dengan kami. Jadi lingkungan Santa Maria ya, di Santa Maria. Lalu maksud dari kita sudah dipaparkan tadi, dan intinya bahwa ingin bersama-sama mengajak seluruh umat dari kecil sampai kakek nenek sampai eyang-eyang untuk bersama-sama dengan kami semua ikut support kepada komunitas murid-murid Tuhan di paroki kita. Nah, saya dulu ketika belum masuk ke seminari itu juga aktivis. Saya menjadi misdinar, lalu menjadi ketua misdinar. Yang saya rasakan itu adalah kata-kata dari almarhum Romo paroki saya, Romo Suparno. Mungkin Bapak Ibu ada yang kenal, itu asli dari Bongsari.
Romo Suparyono itu mengatakan, Yat, nama saya kan Sunaryadi, undang-undangannya Yadi ya, bukan Sunar. Yat, kowe iki dadi mesdinar, aktif nang gereja, nek bijimu elek iki nyisen-nyisen ke aku. Kata-kata itu terngiang-ngiang. Dan akhirnya itu memang bagi saya secara pribadi menjadi suatu hal yang terus bergejolak ya. Di satu sisi memang gereja paroki itu sudah menjadi seperti rumah kedua saya. Pokoknya nek orang yang ngomah yo mau nang gereja orang yang ngendi meneh. Tetapi juga kemudian itu memacu saya untuk tenanan ya, menjadi motivasi saya untuk dapat mengimbangi keaktifan ke gereja dengan keutamaan-keutamaan lain yang tidak boleh diabaikan. Nah, mungkin di antara ibu bapak, para eyang, bapak ibu semua yang terlibat dalam lingkungan maupun wilayah, bahkan dalam paroki, termasuk mengajak anak-anak untuk terlibat, entah jadi misdinar, jadi lektor, jadi pemazmur, atau jadi apapun ya di lingkungan itu sangat-sangat banyak dinamikanya. Lalu mungkin kalau itu bisa kita arahkan, itu justru bisa menjadi pemotivasi untuk anak-anak kita, untuk kita semua, agar ada hal tertentu yang memang akhirnya dapat menjadi suatu pemicu untuk lebih baik. Termasuk barangkali yang digulati oleh para prodiakon misalnya. Ketika menjadi prodiakon, jadi pengurus lingkungan, lalu mungkin sisi tertentu orang ada yang takut jadi prodiakon, jadi pengurus lingkungan, bahkan jadi ketua lingkungan, mengatakan apa, Romo saya belum bisa, belum pantas dan sebagainya. Tapi justru itu adalah pemicu sebetulnya, pemicu hal positif yang mungkin itu yang kita butuhkan. Mungkin kalau dulu saya tidak jadi misdina, tidak ketemu dengan romo paroki saya, mungkin semangat belajarnya tidak akan menyala seperti yang kemudian saya alami setelah dikatakan, diberikan nasihat oleh romo paroki saya. Kowe aktif nang gereja, nek biji melek nyisen-nyisen ki aku. Semacam itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, paroki kita juga akan bersama-sama dengan Anda semua akan kita terus geliatkan, lalu kalaupun sudah melangkah ke depan, maka melangkahnya itu lebih jauh. Kalau sudah melompat ke atas, maka lompatannya harus lebih tinggi. Melangkah lebih jauh, melompat lebih tinggi. Nah, itu cita-cita kita semua, termasuk dalam dinamika lingkungan, wilayah, juga dalam hidup keluarga-keluarga, pribadi-pribadi, kita ingin segalanya menjadi semakin lebih baik, dan lebih baik. Asik, dan asik, itu kata Pak Marius ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, para adiuswa, Bapak Ibu yang sudah lebih senior dari kita semua, tetap bisa memberikan support dengan porsinya masing-masing. Gereja tetap harus disupport dengan kekuatan spiritual. Maka orang-orang yang bertekun doa untuk kami, untuk gereja, itu sangat-sangat dibutuhkan. Gereja kita yang selain kami yang aktif di paroki, ada bruder suster yang juga melayani langsung di rumah sakit, di tempat-tempat pendidikan, itu juga ada komunitas yang pekerjaannya hanya berdoa dan bertapa. Anda pernah ke Rawaseneng, pertapaan Rawaseneng, pernah ke Gedono, Salatiga, itu ada kelompok para suster dan para terapis yang memberikan support kepada karya-karya gereja dengan berdoa, dengan bertapa. Nah, maka di kalangan umat pun juga itu sangat dimungkinkan, itu dibuat oleh kita semua, termasuk juga oleh Bapak Ibu yang sudah cukup senior, yang ada istilah lain adiuswo misalnya. Demikian Pak Marius, terima kasih juga untuk semua umat di lingkungan Maria. Berkah dalam. Belum nyala Pak Marius mic-nya. Baik Pak Marius. Sendiri. Ya, lepas diri. Mati sendiri Pak tadi Pak. Oh, itu. Itu
Baik, terima kasih Romo atas supportnya untuk lingkungan Santa Maria wilayah Purwoyoso, Paroki Krapia. Luar biasa ya. Kita semangat ya Bapak Ibu. Semangat. Semangat ya untuk melayani di Paroki Krapia. Semangat ya. Semangat. Nah, pokoknya meskipun tapi tetap semangat memberikan support pada Paroki Krapia ya. Ya. Harus semangat. Semangat untuk melayani. Semangat untuk pokoknya asik ya. Sungguh asik dan asik. Kita bersama-sama melayani di Paroki Krapia. Baik, Bapak Ibu, ini kayaknya ada door prize yang perlu ada. Bapak Ibu mau door prize enggak ini? Ya mau. Oh ya. Baik. Ya. Bapak Ibu yang bisa menjawab nanti bisa langsung menjawab ya. Mungkin bisa Bapak Ibu selama gereja kita itu di wilayah di Krapia ya. Krapia. Gereja Santo Ignatius Paroki Krapia. Kira-kira alamatnya di mana ya? Paroki Krapia itu. Jalan Subali Raya. Siapa? Jalan Subali Raya. Jalan Subali Raya. Lengkap. Kurang lengkap. Nomornya biru. Nomor berapa? Saya nomor 8. Nomor sudah. Subali Raya nomor 8. 8. Nah, ini siapa yang dapat tadi? Siapa yang menjawab tadi ya? Gunung Kidul. Kristina. Oh, Gunung Kidul. Ya udah. Di Paro. Ya, Mbak Cinta. Ya, Bu Kristina dapat door prize. Nanti ngirimnya di mana Ibu Ke ini? Gunung Kidul, Pak. Siap menerima, Bu. Lewat menerima. Nanti japri saya ya Bu ya. Kita cari door prize yang tercepat saja nanti. Yang kedua. Nah, yang kedua. Siapa wakil ketua 2 DPPH Paroki Krapia? Wakil ketua 2 DPPH Paroki Krapia. Yang sudah menjawab mungkin sementara dibagikan yang lain dulu ya. Halo. Wakil ketua 2 DPPH Paroki Krapia. Nggak ngerti. Siapa Mbak? Siapa Mas? Ada loh Bu di sini Bu. Ada di sini, pokoknya ada di sini. Jawab Pak Hartio. Halo, siapa? Pak Marius. Oh, Pak Marius. Bukan Ibu. Tidak terkenal berarti. Wakil Ketua 2 DPPH Paroki Krapia. Sinten nggih? Ketua lingkungan ora apa lah apa. Nggak usah saja. Mas Eren jawab. Ayo Mas Eren. Masa ketua lingkungan nggak tahu? Paringi kepaan Pak. BPPH perso mboten ya kayak orang mudeng BPPH. Dewan Pastoral Paroki Harian. Dulu Bapak Ibu nyebutnya Dewan Paroki dulu. Dulu DPH, Dewan Paroki Harian. Siapa tadi yang sudah? Ketuanya jelas Romo, itu ketua Romo. Ketuanya Romo. Ini Romo, senten niku. Maupun ngendika padahal. Romo sunat. Wakilnya Pak Hartio.
Oh, Pak Artio, ya, wis, betul, betul. Betul, Bu. Betul, Bu Yasinta. Jadi, komplitnya Anak saya bilangnya papaku sendiri gitu, Pak. Asik, calon. Ya, berarti kayaknya mau mencalon nih. Karena mau mencalon wakil ketua juga ya. Amin. Amin. Ya, baik. Nanti hadiah akan segera saya kirim ke siapa ini? Yang pertama tadi Bu Kristina. Yang kedua Nawa, Dik Nawa. Nawa itu putranya. Siapa Dik Nawa? Ya wis dibagi dua nanti, dibagi dua. Bu Yasinta Desi ya. Baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kebersamaan pada malam hari ini. Luar biasa kita bisa bersama-sama untuk saling sharing, saling berbagi pengalaman di dalam upaya untuk meningkatkan kinerja untuk mengembangkan gereja kita tercinta, Gereja Santo Ignatius Paroki Prapia. Untuk mungkin ada pengumuman Pak Artio? Cukup, Pak. Cukup ya? Ya. Baik. Terima kasih atas kebersamaan pada malam hari ini. Mudah-mudahan nanti dari lingkungan Santa Maria banyak yang terlibat di kepengurusan Paroki Krapia. Ketua lingkungan segera bisa terpilih, kemudian dan prodiakon tentu saja dan yang lain-lain bisa ikut terlibat dalam diadakan. Ya, baik, marilah kita tutup dengan berdoa. Untuk doa kami mohon Ibu Tati untuk memimpin doa. Monggo Bu Tati. Ya. Baik. Bapak Ibu, sebelum kita tutup pertemuan pada malam hari ini, saya mewakili lingkungan Santa Maria dan saya pribadi mengaturkan terima kasih kepada Romo Sunaryadi dan kepada Bapak Ibu tim DPH yang telah berkenan bergabung di dalam Zoom dengan umat lingkungan Santa Maria. Monggo Bapak Ibu, sebelum kita mulai menutup acara pada malam hari ini, kita awali dengan tanda kemenangan Tuhan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang makasih, terima kasih atas segala bimbingan yang Engkau sertakan pada acara tatap muka, lawan hati, dan sapaan dari gembala kami, Romo Yohanes Sunaryadi PR, dan dari tim DPH Paroki pada malam hari ini. Sehingga dengan selesainya pertemuan ini, kami boleh menerima bimbingan, pengarahan dari Romo dan dari tim DPH untuk kemajuan gereja kami, Gereja Santo Ignatius Prapia, serta untuk kemajuan lingkungan kami, lingkungan Santa Maria, dan semakin aktif, semangat di dalam pelayanan kami, lingkungan, dan untuk gereja. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan melalui gembala kita, Romo Yohanes Sunaryadi PR. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudara, ibu bapak, anak-anak, keluarga-keluarga yang berhimpun dalam perjumpaan secara online ini, dalam naungan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 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 Amin.
Terima kasih. Ya, terima kasih. Monggo kita foto bersama dulu. Dari Foto bersama dulu. Foto bersama dulu. Foto ya. Satu. Kamera nyalakan. 1, 2. Kamera nyalakan semua. 1, 2, 3. Dah. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Berkah dalam, sampai jumpa di lain kesempatan. Hati Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Mbak Sinta. Terima kasih. Selamat malam. Semuanya, selamat malam semua. Selamat malam. Ya. Syukur ya. Malam, Bu.